Senang dapat kembali berjumpa sahabat-sahabat para pasutri dalam acara Pernikahan Bahagia bersama kami, saya Pendeta Lesla Rosa dan istri saya Esther Kristiana. Kami berharap kualitas relasi kita semakin bertumbuh dengan baik. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimasi kita semakin meningkat, dan passion kita semakin menggelora seorang dengan yang lain. Dalam episode kali ini kita akan melanjutkan percakapan kita tentang membangun atau mewujudkan komunikasi efektif dan membangun dalam pernikahan. Kita bersama-sama dengan komunitas BWJM dari GKI Kepaduri, Jakarta. Jadi kita akan melanjutkan percakapan kita tentang topik komunikasi efektif dan membangun. Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus, akan memberi penjelasan tentang pokok tertentu, lalu kita jeda untuk sharing, dan demikian selanjutnya. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia dengan ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan. Kami akan melanjutkan penjelasan tentang komunikasi efektif dan membangun. Namun sebelum itu, kita berdoa minta tolong Pendeta Arlianus yang memimpin doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas waktu yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kembali membicarakan atau belajar bersama, saling sharing tentang kehidupan kami sebagai suami istri, secara khusus dalam membangun komunikasi yang efektif dan konstruktif. Biarlah kesempatan ini dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, berikan kemampuan kepada setiap kami untuk dapat saling sharing, saling menolong dalam mengembangkan komunikasi yang baik. Berkati seluruh peralatan yang ada di EKB dan semua kru yang bekerja pada saat ini, supaya dengan kerjasama kami semua, acara ini boleh berlangsung dengan baik dan jadi berkat bagi semua yang mengikutinya. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kalau yang hendak kita sampaikan adalah hal-hal yang negatif, umpan balik yang negatif, maka kita perlu mulai dengan mengungkapkan hal-hal yang positif. Selalu mulai dengan hal-hal yang baik. Jangan begitu ketemu atau berbicara, kata pertama yang keluar dari mulut kita adalah kritik, atau bahkan celaan, atau hinaan, atau menyalahkan. Mulai dengan hal-hal yang positif. Berikan dia rasa nyaman dulu. Misalnya, saya beruntung loh punya suami seperti kamu. Atau saya bangga karena papa dalam suami yang melindungi. Berikan dia rasa nyaman dulu. Baru setelah itu kita membicarakan hal yang kita mau ungkapkan. Ya, memberi rasa nyaman ya. Tadi kan itu tadi boleh cuma dengan mengatakan mandi dulu, makan dulu ya, tenang dulu. Yang kedua adalah kalau yang disampaikan adalah hal-hal yang negatif, maka umpan balik yang hendak kita sampaikan itu harus betul-betul jelas. Bukan hanya jelas, harus betul-betul spesifik. Artinya, komunikasikanlah sesuatu secara satu persatu. Jangan borongan. Dulu begini kamu, lalu waktu itu kamu begini lagi. Jadi semua hal diungkapkan secara sekaligus. Jangan semua persoalan, jangan semua hal dibicarakan pada waktu yang bersamaan. Itu tidak akan mencapai tujuan, ya. Nanti akan miss. Jadi yang mau direspons ini, yang mau saya dengar ini, yang perlu saya perbaiki ini yang mana? Karena segala sesuatu disampaikan pada waktu yang sama. Jangan mengatakan, saya katakan tadi, dari dulu kamu begini, begitu, begini. Jangan katakan kamu sering begitu. Kata sering itu menjadi persoalan. Kata dari dulu itu menjadi persoalan. Mengapa? Yang dari dulu itu mesti diperjelas. Sejak 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sejak minggu yang lalu, sejak kapan? Supaya jangan bias begitu, terlalu lebar. Yang sering itu juga mesti dibuat jelas. 2 kali, 3 kali, 10 kali. Jadi kita jangan memilih kata-kata yang sifatnya tidak bisa terukur. Sering itu nggak bisa diukur. Dari dulu itu nggak bisa diukur. Ya. Jangan juga mengatakan kamu telah menghancurkan harapanku. Ini kata-kata kamu menghancurkan harapanku. Menghancurkan itu harus dibuat jelas.
Ya, apa kamu dibuat kecewa? Apa Anda merasa tidak dihargai, dibuat malu, dibuat sedih, atau yang lainnya? Alasannya pun harus jelas. Misalnya, saya kecewa karena makan malam yang saya sediakan dengan berlelah-lelah, sedikit pun tidak kamu sentuh. Clear. Masakan yang udah saya siapkan tadi itu tidak disentuh. Jelas persoalannya. Jangan katakan, kamu tidak menghargai aku sebagai istri. Maksudnya makanan yang tidak disentuh, ngomongnya nggak menghargai sebagai istri. Nggak nyambung itu. Ya. Jangan juga mengubahnya menjadi pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Kamu sudah tidak sayang lagi kepada aku. Ya. Kalau persoalannya adalah masakan, makanan seperti saya katakan tadi, maka bicarakanlah kekecewaan karena makanan. Ya. Yang dimaksudkan dengan harapan juga tadi, harapanku itu harus jelas. Harapan apa? Kamu mengecewakan harapanku. Kamu memupus harapanku. Harapan apa? Harapan punya anak, harapan punya rumah, harapan pergi jalan-jalan, harapan diperhatikan, harapan ditemani. Harapannya itu dibuat jelas. Jangan kamu mengecewakan, menghancurkan harapanku. Mesti clear, mesti jelas, mesti spesifik. Ketika pasangan kita melakukan sebuah kekeliruan yang mengecewakan misalnya, jangan lalu mengatakan, kamu tidak sayang lagi. Ya. Pernyataan semacam ini sangat menyakitkan dan destruktif. Sangat menyakitkan dan menghancurkan relasi. Ya. Jadi sekali lagi, jangan ubah peristiwa atau hal-hal yang spesifik itu menjadi pernyataan-pernyataan yang bersifat umum atau menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat keras. Seperti tadi, kamu sudah tidak sayang lagi. Soalnya apa? Ya. Ia melakukan sesuatu bukan berarti ia tidak sayang. Mungkin keliru yang ia kerjakan, yang dilakukan. Tapi itu belum berarti ia tidak sayang. Nah, kembali kita berhenti lagi untuk sharing. Pokok sharing kita kali yang sekarang ini adalah bagaimana prinsip komunikasi jelas dan spesifik ini dipraktekkan dalam komunikasi kita sebagai suami istri. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama-sama dengan kami dalam acara Pernikahan Bahagia.
Kita sedang membahas topik komunikasi efektif dan membangun dalam pernikahan. Kita bersama dengan komunitas pasutri BYGM GKI Kepaduri Jakarta. Seperti telah kami sampaikan di ujung segmen pertama tadi, kita sekarang akan saling sharing tentang pokok berikut ini. Bagaimana komunikasi atau prinsip komunikasi, kan tadi saya menjelaskan jelas, spesifik. Jangan bagaimana ini dipraktekkan. Ada yang bisa sharing tentang ini? Bu Tina, Pak Dilo, bagaimana komunikasi yang jelas dan spesifik ini dipraktekkan di dalam komunikasi? Cuman kalau yang tadi tuh mengkritik pasangan, kalau boleh Pak, balik. Ya. Kalau Dilo sih nggak suka ngeritik, jarang sekali Pak. Emang dia nggak tahu menghargai atau cuek, nggak tahu saya Pak. Tipis tuh Pak. Kalau dia kali yang banyak kalau saya sih kalau tidak nyamannya kalau misalnya nanya sesuatu berulang-ulang terus gitu loh Pak. Padahal saya nggak tahu jawabannya juga apa. Udah dibilangin saya nggak tahu, tapi nanya lagi gitu loh Pak. Jadi sebenarnya yang sepele. Sedangkan kalau yang perbedaannya, ya cuman kalau misalnya, kalau saya sih biasanya suka nge-refer atau nge-benchmarkingnya Alkitab ngomongnya apa gitu loh Pak. Oke. Jadi itu ukurannya. Ya, jadi ya kalau udah ukurannya itu misalnya nih, tadi kita kebaktian, kebetulan ikutnya yang sore, terus mungkin dia udah capek atau kenapa. Terus lagunya biasanya memang kadang-kadang kan suka nggak kenal, tapi kalau lagunya kenal, terus dia nggak mau ikut nyanyi Pak. Terus saya bilang, kamu nggak ikut nyanyi? Terus begitu, lagi nggak mau. Terus saya bilang, ya emang itu bener nggak gitu menurut Alkitab gitu loh Pak. Yang benernya yang mana? Kalau yang benernya itu kan cuma contoh ya Pak ya, tapi kalau yang benernya di Alkitabnya seperti itu, terus itu biasanya sih Pak Dilo langsung oh ya udah gitu Pak. Jadi kalau kita ngambil standarnya yang bukan, ya kita orang Kristen, ya kita coba standarnya yang di Alkitab. Standar yang paling tinggi. Ya, walaupun nggak selalu berhasil, Pak. Oke, makasih Bu Tina. Mungkin sekalian pertanyaan yang berikut ya. Apa yang biasa dapat mengubah komunikasi yang dapat membuat komunikasi itu berubah menjadi pertengkaran? Tadi kan Lamber udah sedikit cerita juga itu. Apa yang bisa membuat komunikasi berubah menjadi pertengkaran? Niatnya mau mengkomunikasikan sesuatu, berujung jadi pertengkaran. Bapak nanya kita nih. Boleh. Oh, bukan. Ya, nggak ada. No comment dah, Pak. dia takut jadi bertengkar, Pak. Bu Tina ada? Ya kalau misalnya terus-terusan berpatokan kepada pendapatnya sendiri gitu loh Pak. Oke. Itu komunikasi bisa berubah jadi pertengkaran karena kekeh gitu ya? Ya. Jadi akhirnya ya kalau udah kayaknya begitu ya kita coba aja gencatan senjata dulu Pak. Ya udah, nggak dibicarain aja dulu. Saling merenung. Nggak tahu Pak, direnungkan tidak. Oke. Bu Grace bisa sharing apa yang bisa membuat, ya nggak mesti dari pengalaman, bisa dari pengalaman, bisa juga bukan dari pengalaman ya, yang bisa mengubah komunikasi berubah menjadi pertengkaran. Kalau saya sih memang itu dia tadi perbedaan yang paling tajam tuh, ya kalau Pak Hadi itu kan orangnya easy going ya, cenderung ya udah apa adanya, selebor gitu ya. Kalau saya kan orangnya lebih perfect Pak. Nah itu tadi
yang saya bilang dari awal tuh memang saya sendiri sudah berniat apa aja pokoknya terbuka deh. Karena prinsipnya itu kan tadi Pak, saya bilang di Alkitab kan kitab Kejadian apa 2 telanjang tapi apa 2 menjadi 1 apa 2 telanjang tidak malu Tidak gitu kan. mereka bersama lu ya. Ya, jadi artinya tuh lawang kita udah become one gitu ya. Jadi terus apa sih yang mesti ditutupin itu sih prinsip saya gitu dari awal itu. Ya Pak Hadi juga merespon sih seperti itu. Cuman kadang-kadang dengan prinsip itu yang berubah menjadi pertengkaran ya itu tadi. Artinya tuh apa-apa semua saya sharingkan. Kalau mungkin kalau orang laki ya itu tadi kan. Tapi ya kebetulan kalau kayak pekerjaan segala sih ya memang karena kita jadi satu ya majornya jadi ya ngomong mau nggak mau begini gitu ya. Nah ya itu saya paling alergi gitu kalau ada yang bukan ditutupin ya, dia bukan nutupin tapi nggak inget tuh ngomong gitu kali ya. Kan saya bilang udah prinsip, saya bilang dari awal kita kan terbuka, jujur tadi itu 2 telanjang tidak malu gitu ya. Jadi ya saya sih kalau tadi nambahin Yuli gitu ya, nggak ada pakai butuh kuping apa butuh ini. Pokoknya kalau ya situ ngomong ya saya juga ngomong gitu, apa ada kita saling terbuka bebas aja gitu. Ya bukan kritik ya, apa aja diungkapin gitu. Nah kalau yang udah prinsip ya memang kita mencari timing yang tepat gitu. Kalau udah prinsip, kalau misalnya di sini ngomong, nah saya ini cenderung kalau ngomong itu tuh nggak bisa to the point gitu ya, padahal saya di teknik itu kan to the point, yaitu karena ingin menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi sekarang nih saya tuh belajar lama-lama ya, pokoknya apa yang mau disampaikan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, harus bisa gitu ya. Itu tadi keperfekan saya itu yang menjadi kendala, saya nggak bisa gitu. Nah begitu juga kalau responnya itu bisa jadi pertengkaran, gitu aja diomongin. Nah, itu kan menurut saya itu penting. Gitu aja kok kamu kok nganggap gini ya. Itu ribut saya kalau kayak gitu tuh. Tapi semakin ribut, semakin semakin kita ingin menjelaskan bahwa itu penting bagi saya begini. Sekarang saya udah bisa ngerem gitu. Pokoknya kalau udah mulai ribut, ya udah tunggu dulu, cari timing yang ini. Kalau itu urgent, maksudnya persoalannya pokok ya, yang perlu disampaikan. Sering sih, jadi selek begitu sering gitu, karena ya itu tadi perbedaan. Perbedaan karakter, perbedaan cara pandang pada sesuatu ya. Betul. Oke, makasih Gus. Ada yang lain yang mau share tentang ini? Apa yang biasa mengubah atau yang dapat mengubah komunikasi tujuannya baik, jadi pertengkaran? Saya sih ingat sebuah nasihat, janganlah berbicara sesuatu yang orang tidak suka dengar. Gitu. Jadi kita harusnya sih udah tahu ya pasangan kita selama sekian tahun bersama itu apa itu yang bisa memicu pertengkaran dan apa itu yang bisa membuat kita tambah dalam komunikasi itu. Jadi ya hampir kita tahu sih kalau komunikasi ini bisa berujung pada pertengkaran. Makanya saya lebih suka seleksi dulu sih apa yang saya mau katakan gitu, apa yang saya mau sampaikan. Karena kalau pada saat yang tidak tepat itu memang akan berujung dengan pertengkaran gitu. Maka saya suka menjaga sih komunikasi itu untuk menghindari sih Pak. Oke, kita udah tahu lah yang tepat ya. Pasangan kita apa yang dia suka dengar, apa yang waktu yang tepat gitu. Kalau mau hal kecil aja bisa kok menimbulkan pertengkaran itu Pak. Tapi kalau pas, tidak tahu waktunya pas untuk kapan kita mau sampaikan itu mungkin ya bisa terhindarkan pertengkaran itu. Itu aja sih Pak. Oke, makasih. Tadi Pak Yos boleh ya mau sharing silakan.
Eh, kami pernah bertengkar hebat. Jadi dalam kehidupan kami itu sekali pernah bertengkar hebat. Itu waktu itu kejadiannya om saya meninggal. Jadi adik ayah saya tuh meninggal. Dan kemudian biasanya kan dikremasi. Habis dikremasi lalu dilarung ke laut. Nah, itu kejadiannya pada hari yang sama. Karena keluarga kami dekat dari Bogor, ya. Terus mereka udah datang, udah siapkan, dan saya adalah ponakannya. Dan ayah saya itu paling tua. Nah, ini adik ayah saya. Jadi kan saya cucu paling besar, ya. Pada waktu itu saya udah ikuti pekuburannya. Jadi kita ada di Bogor tuh di mana ya? Cibinong atau apa yang ada kremasinya ya di situ ya. Di Bogor apa di mana ya? Cibinong lah di situ. Terus kemudian akan dilanjutkan pergi ke mana? Ancol untuk kita melarungkan abunya. Lalu mobil itu iring-iringan. Nah, kebetulan waktu itu kami naik Land Cruiser. Jadi besar kan ya mobilnya. Jadi kita pakai tanda hazard, lalu kita ikut iring-iringan. Sudah sampai di ujung jalan, saya pikir Yos akan terus ikuti. Jadi saya mau ikut sampai melarung, sampai naik kapal untuk melarung gitu. Karena itu om saya adalah om yang dekat dengan kita. Dengan keluarga saya itu paling dekat dia juga. Kemudian tiba-tiba di dalam perjalanan itu dia tidak keluar dari jalur antrian, jalur apa ya namanya, iring-iringan. Dia tiba-tiba keluar belok, lalu menuju ke arah pulang ke rumah. Jadi, nah saya waktu itu ingat ada seorang di dalam mobil itu. Jadi mungkin entah saya lupa sedikit ya, entah orang saudara saya atau siapa yang ikut dengan kami. Karena kan iring-iringan itu kan biasanya ada beberapa orang ikut dalam mobil. Nah, Yos langsung belok, langsung ke arah pulang pada waktu itu. Saya kaget, loh, kenapa dia keluar dari barisan iring-iringan ini? Kan kita mau ikut sama iring-iringan untuk melarung ke laut gitu loh. Dia langsung pulang. Saya di tengah jalan, gondok sekali setengah mati. Ini orang mau kemana? Orang saya mau ke sana. Tapi karena ada orang lain di dalam itu, saya nggak bisa ungkapkan. Tapi saya kesel gitu, saya kesel sekali. Akhirnya begitu sampai di rumah, jadi kita udah antar itu orang pulang, kita sampai di rumah, saya nggak bisa tahan, lalu saya marah setengah mati. Lalu nah itu, yang saya katakan adalah bukan yang jelas dan spesifik itu. Ya, tapi saya bilang, kamu nggak hormat sama keluarga saya, kamu nggak sayang sama keluarga saya, itu om saya. Kita udah harus ikut itu, kamu kenapa pulang? Wah, saya marah besar, sampai akhirnya saya pengen keluar dari rumah waktu itu. Saya udah telepon taksi, saya pengen keluar waktu, saya mau nyusul langsung ke tempat pelarungan, saya nggak peduli, saya marah sekali. Dan dia tahu waktu itu saya langsung telepon taksi. Dia nggak ngomong sama apa-apa, sebabnya itu dia balik tuh nggak ngomong. Sama sekali nggak ngomong. Nah, setelah saya udah marah gitu, lalu dia bilang, dia tahu saya emosinya udah besar, lalu dia bilang, sebenarnya kenapa saya pulang balik? Karena rem mobil itu berbahaya, rusak rem mobilnya. Jadi kalau itu dilanjutkan, mungkin kita akan berbahaya di jalan. Jadi dia langsung pulang. Nah, dari situ saya baru bilang, kenapa kamu nggak ngomong? Nah, jadi saya merasa dia nggak hormat sama keluarga saya, nggak sayang sama keluarga saya, gitu loh. Saya sampai, wah, marah sekali. Tapi setelah udah saya reda, baru dia bilang bahwa rem mobil itu ya mungkin hampir blong lah begitu ceritanya. Dan dia pulang. Setelah itu saya baru bisa mengerti hal itu. Jadi ya harus jelas dan spesifik itu. Saya bilang ya betul, kamu nggak sayang sama keluarga saya, kamu begini begitu, wah udah macam-macam dah itu. Nah ternyata memang yang jelas dan spesifik nggak boleh diumumkan ya. Kenapa kamu pulang tuh harusnya lebih jelas, Pak, nggak ada sangkut pautnya dengan hormat, dengan mencintai keluarga saya, nggak suka sama keluarga saya dan sebagainya. Nah itulah yang kejadian. Tapi setelah saya udah nangis tuh, saya nangis. Nah baru dia ngomong. Sebenarnya itu adalah karena remnya tuh bermasalah gitu. Jadi saya tidak melanjutkan perjalanan itu.
Ya dalam hati saya, Mbok yang ngomong kan, saya kan orang udah ngerti gitu, bukan anak kecil lagi. Tapi memang dia nggak langsung bisa ngomong itu pada waktu itu, karena kita diem aja di bawah mobil tuh. Saya kesel banget, kenapa nggak ikut sih, kenapa nggak ikut. Nah itu, tapi setelah sampai rumah saya udah nggak tahan, saya semprot semuanya. Terus setelah selesai saya nangis, nah baru dia ngomong, ternyata memang remnya yang bermasalah, kalau tidak bisa berbahaya untuk kita semua. Nah kayak gitu Pak. Jadi komunikasi bisa berubah jadi pertengkaran ketika kita tidak mengenal atau bertanya tentang mengapa begini, gitu kan. Tadi kan mengapa Pak Yos langsung keluar, tetapi Bu Lea mengembangkan asumsi-asumsi tertentu. Nah itu ketika kita mengasumsi tertentu pada apa yang dilakukan pasangan kita, bisa jadi komunikasi berubah menjadi pertengkaran. Oke, terima kasih Bu Lea. Pak Yos mau ngomong sesuatu? Ya, pada waktu itu kan namanya beriringan kan kecepatan tinggi, tidak pakai rem semua. Jadi kalau saya lanjutkan, itu ada technical problem. Dan mobil besar itu akan hantam semuanya ke depannya. Jadi itu nggak sempat dibicarakan lebih lanjut, tapi untuk safety reason langsung berbelok. Langsung pelan, jalannya langsung pelan, minggir, supaya bisa sampai rumah. Supaya tidak berhenti di tengah jalan juga dan membahayakan orang lain. Jadi memang kejadiannya itu karena sangat mendadak. Jadi begitu seperti technical problem begitu, saya kan langsung berasa. Saya kan nggak berasa, dia kan nggak nyetir mobil. Dan begitu kecepatan tinggi, beriringan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi for safety reason, saya harus keluar dari iring-iringan itu daripada membahayakan seluruh keluarga. Jadi memang timingnya juga nggak bisa langsung menjelaskan pada waktu detik-detik remnya bermasalah, itu tidak bisa sempat disampaikan. Saya berpikir bagaimana mengatasi masalah ini dahulu. Bagaimana caranya supaya saya bisa sampai rumah dahulu. Nanti perkara di rumah diperbaiki, ke bengkel segala macam itu urusan nanti. Tapi bagaimana pertama menyelamatkan dari kemungkinan resiko berbahaya di jalan. Terus yang kedua, menyelamatkan supaya jangan terjadi tabrakan di jalan. Yang ketiga, bagaimana supaya Lea bisa nyaman sampai di rumah. Dan itu detiknya kan nggak bisa, jadi mungkin timingnya yang nggak bisa disampaikan pada detik-detik masalah rem, langsung ini begini. Wah itu bahaya. Yang penting saya selamatin dulu, jangan sampai ikut iring-iringan. Itu sih Pak. Oke. Ya, jadi dua orang dalam mobil yang sama memikirkan hal yang berbeda. Satu tentang kepedihan dan ingin mengantar sampai Melarung. Satu, gimana pokoknya ini kita selamat nih. Kita nggak tabrakan. Ya. Dan masing-masing berjalan dengan pikiran masing-masing ya sampai di ujungnya. Tapi kan akhirnya selesai ya ketika sudah saling terjelaskan. Terima kasih Pak Yos, Bu Lea, Pak Cindra, Bu Lince, dan tadi Bu Grace untuk sharingnya. Kami akan melanjutkan dengan beberapa hal yang kita perlu lakukan lagi. Ya, kami melanjutkan penjelasan tentang hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan komunikasi efektif dan membangun. Yang ketiga, yaitu pernyataan harus realistis dan masuk akal. Jangan memperbesar-besar persoalan dan jangan juga mengecilkan persoalan. Sampaikanlah apa adanya. Misalnya, kalau pasangan kita pulang telat dan tidak menelepon, kita bisa mengatakan, saya kecewa, saya sedih karena harus menunggu dengan was-was. Saya khawatir terjadi apa-apa padamu. Saya kecewa karena kamu pulang selarut ini dan tidak memberi kabar. Sebaliknya, kalau kita memperbesar-besarkan, kita mengatakan yaitu kamu sekarang lebih mementingkan pekerjaanmu ketimbang
saya. Ini tadi udah tidak spesifik ya, kita sudah memperbesar, memperlebar persoalan. Dari persoalan pulang telat dan tidak memberi kabar, jadi kamu sekarang lebih mementingkan pekerjaanmu ketimbang saya. Ketika pasangan melakukan sesuatu yang menurut kita merupakan sesuatu yang tidak pantas, jangan mengatakan kamu membuat saya malu bertemu dengan siapapun. Ini juga memperbesar masalah. Atau sebaliknya, enggak apa-apa kok, saya bisa mengatasinya. Kita nggak mengungkapkannya, jadi ini kita memperkecil masalah. Padahal Anda sekarang sedang dalam persoalan besar mungkin oleh karena sikap pasangan kita. Ini yang namanya mengecil-ngecilkan persoalan. Katakanlah segala sesuatu secara realistis dan masuk akal. Tidak lebih-lebihkan, tidak diperbesar, juga tidak dikecil-kecilkan. Realistis dan masuk akal. Oke, yang keempat adalah jangan menduga-duga. Ya. Kalau pasangan kita sedang cemberut misalnya, jangan lalu langsung berpikir bahwa ia sedang marah. Mungkin ia sangat lelah karena pekerjaan seharian di kantor atau di rumah. Mungkin dia kesal karena perasaannya terlibat begitu rupa pada kisah sinetron atau drakor yang baru ia tonton. Mungkin kepedihan ada yang sangat dramatik di sinetron atau di drakor, lalu itu terbawa ia emosi. Ya, mungkin dia lagi kesal pada anak-anak atau kepada sesuatu atau seseorang yang lain. Istri atau suami yang sedang cemberut belum tentu sedang marah. Tanyakan padanya apa yang telah ia alami dan sedang ia rasakan. Ya, misalnya saya melihat kamu tidak seperti biasa. Apakah kamu terlalu lelah? Apa ada persoalan di kantor atau apakah ada persoalan di rumah? Apakah ada yang melukai hatimu? Pertanyaan-pertanyaan ini harus disampaikan sedemikian rupa sehingga ia tidak merasa, pasangan kita tidak merasa sedang diinterogasi. Kelima, terima perasaan pasangan kita. Kalau pasangan kita sedang mengkomunikasikan sesuatu dan itu menyangkut perasaannya, terimalah perasaan itu. Soal benar atau tidak benar perasaan itu urusan lain. Ya, terima dulu perasaannya. Mengulang contoh yang telah kami sampaikan tadi, kalau pasangan kita misalnya mengatakan, saya kecewa karena kamu tidak menyentuh makanan yang sudah saya siapkan dengan berlelah, jangan katakan, begitu saja kamu kecewa. Atau kalau pasangan kamu berkata, aku khawatir karena kamu pulang terlalu malam tanpa memberitahu, jangan katakan, begitu saja khawatir, kan baru jam 10. Kalau dia berkata, saya takut karena kamu begini-begini, jangan katakan, begini-begini aja kamu merasa takut. Ya. Kalau engkau merasa kekecewaan, kekhawatiran, dan ketakutan itu tidak beralasan, ya, yang ia katakan itu nggak masuk di akalmu, hal itu bisa diperbincangkan pada waktunya nanti. Ya. Isi kekecewaannya itu bisa didiskusikan belakangan. Yang penting, terima dulu perasaannya bahwa ia sekarang sedang kecewa, bahwa ia sekarang sedang sedih, bahwa ia sekarang sedang merasa takut. Sebab persoalan sering sekali muncul bukan karena fakta-fakta, melainkan karena perasaan-perasaan yang tak terterima. Yang keenam, itu jangan memakai teknik komunikasi yang tidak adil. Jangan menyela pembicaraan. Ini teknik komunikasi para politisi. Sebab dengan memotong pembicaraan, sadar atau tidak sadar kita membuat pasangan kita jadi tidak fokus lagi pada apa yang hendak ia komunikasikan. Bahkan boleh jadi ia akhirnya jadi lupa tentang pokok utama dari pesan yang mau ia sampaikan. Karena itu dengarkanlah dulu sampai dia selesai bicara. Jangan juga mengumpulkan kesalahan pasangan lalu dipakai sebagai peluru untuk melumpuhkannya. Ini jadinya lawan bicara ya, bukan teman bicara. Jangan membuat perasaanmu merasa bersalah.
Jangan mengungkit-ngungkit masa lalu. Ini semua adalah teknik komunikasi yang tidak adil. Hal semacam ini hanya akan menghancurkan komunikasi yang hendak dibangun. Bila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang kita bicarakan, nah, silahkan disampaikan. Oke, itu beberapa penjelasan atau teknik mengenai bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif dan konstruktif. Ya, penjelasan kami sudah selesai. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini? Tentang apa teknik-teknik atau hal-hal yang perlu kita lakukanlah untuk mewujudkan komunikasi yang efektif dan membangun. Kalau tak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih atas respon dari semua rekan Pak Sutri atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan. Mari terus membangun komunikasi efektif, konstruktif, efektif, dan membangun sehingga relasi kita semakin diperkokoh. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara Pernikahan Bahagia dalam episode kali ini. Terima kasih juga atas partisipasi komunitas Pak Sutri BYGM. Terima kasih juga untuk semua rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube. Mari kita terus bersyukur atas pasangan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan. Dengan ini kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan dalam perjalanan karir pernikahan kita dapat kita alami. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi masalah pernikahan, silahkan menghubungi Pak Sutri Pendeta Edwin Pungki di nomor 0878 28535 190. Pak Sutri Pendeta Jimmy Tika di nomor 0877 7513 1000. Pak Sutri Pendeta Hendra Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan Pak Sutri Pendeta Daud Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya meminta kesediaan Pak Jos untuk memimpin doa. Silahkan Pak Joson. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami baru bincang-bincang seperti ini. Kami boleh belajar banyak hal, dan kiranya dengan demikian kami boleh mengenal Tuhan dan mengenal pasangan dengan pikiran Tuhan, sehingga kami boleh makin menyenangkan Tuhan dan makin menyenangkan pasangan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini, kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas seluruh kebersamaan kita pada malam ini, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.